Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat menarik dan luar biasa. Partai ini dimainkan di Jerman tahun 1930. Putih dipegang oleh Fritz Hermann dan hitam dipegang oleh Hugo Husong. Di sini Husong mengorbankan semua perwiranya dan hanya meninggalkan satu perwira untuk membuat skakmat. Saking luar biasanya partai ini, sehingga diberi nama Partai Emas. Mari kita lihat partainya. Di sini Hermann memulai permainan dengan bidak maju E4. Husong membalas dengan E5. Hermann kuda F3. Husong kuda C6. Di sini Hermann gajah B5. Ini adalah pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Di sini hitam bidak A6 mengancam gajah, gajah C4. Di sini sebenarnya langkah teorinya atau langkah textbooknya gajah A4. Baiklah sahabat catur, sebelum langkah partai kita lanjutkan, saya akan bagikan dulu 16 langkah teorinya dari pembukaan Ruy Lopez ini. Tujuannya supaya sahabat-sahabat catur juga mengetahui langkah terbaiknya dari pembukaan Ruy Lopez yang sangat terkenal ini. Di sini setelah putih gajah A4, hitam kuda F6, putih rokade, hitam gajah E7, putih benteng E1, hitam bidak B5 mengancam gajah, gajah B3, bidak D6, putih bidak C3, hitam rokade, putih bidak H3, hitam kuda A5 mengancam gajah, gajah C2, bidak maju C5 untuk memperkokoh sayap menteri, putih bidak maju D4, menteri C7, putih kuda B D2, hitam C pukul D, putih C pukul D, hitam kuda C6, putih kuda B3, hitam bidak maju A5, putih gajah E3, hitam bidak A4, putih kuda D2, hitam gajah D7. Nah sahabat catur, inilah 16 langkah textbooknya dari pembukaan Spanyol ini. Sekarang kita lanjutkan langkah di partai. Di sini gajah C4. Di sini Husong melanjutkan dengan kuda F6 mengancam bidak E4 dan Hermann membantu dengan bidak D3 sekaligus membuka jalan gajah di C1. Di sini Husong gajah C5 juga untuk mempersiapkan rokade dan melakukan penekanan terhadap bidak di F2. Di sini Hermann gajah E3 untuk mengajak pertukaran gajah. Husong bidak maju D6 membantu gajah. Putih kuda B D2, hitam gajah E6 mengajak pertukaran gajah. Dan di sini putih melihat dua gajah sudah minta ditukar, maka dia menukar kedua gajahnya dengan mendapatkan bidak bertumpuk. Di sini Hermann pukul gajah C5, Husong D pukul C5, kemudian Hermann melanjutkan dengan gajah pukul gajah E6,
hitam F pukul E6, dan di sini putih mendapatkan keuntungan dengan bidak lemah di E5 dan E6. Di sini putih kuda C4 mulai menekan bidak di E5, dan Husong kuda D7 menambah bantuan terhadap terhadap bidak di E5. Putih bidak A4, hitam menteri F6 mulai mengarahkan serangan ke arah sayap raja putih. Di sini putih bidak C3 melindungi peta E4, peta D4 dari kuda hitam. Dan di sini hitam rokade, putih juga rokade, hitam benteng A D8 menduduki lajur setengah terbuka D. Di sini Herman memajukan bidak A5 untuk melakukan penyerangan di sayap menteri hitam, dan Husong melanjutkan dengan kuda E7 membawa kudanya ke sayap raja, rencana ke G6, dan kemudian akan dilanjutkan ke F4 untuk menekan bidak G2. Di sini Herman menteri B3 melakukan penyerangan di sayap menteri hitam. Hitam sesuai rencana kuda G6, dan di sini Herman menteri pukul bidak B7, dan Husong sesuai rencana kuda F4 untuk melakukan penekanan terhadap bidak di G2 dan juga peta E2. Dan di sini Herman kuda E1 untuk menambah bantuan terhadap bidak di G2. Husong menteri G5 mulai mengarahkan menterinya ke titik G2. Di sini Herman raja H1, Husong benteng F6 membawa bentengnya ke sayap raja, mungkin ke G6 atau H6 sesuai dengan tujuannya. Herman kuda E3 menambah bantuan. Hitam benteng F8 mulai mengerahkan semua kekuatannya ke arah sayap raja hitam. Di sini putih pukul bidak F7 yang gratis sambil mengancam kuda. Dan di sini Husong benteng F7 melindungi kuda di D7. Herman skak ke C8, Husong kuda tutup ke F8, dan di sini Herman pukul bidak C5 menghabiskan semua bidak-bidak sayap menteri hitam. Dan di sini hitam tidak mempedulikan sayap menterinya, dia fokus pada rencana penyerangnya. Dan di sini Husong menteri H5 melakukan tekanan di sayap raja, dan di sini Herman benteng G1 menambah bantuan terhadap bidak G2.
dan juga sekaligus berencana mungkin untuk memajukan bidak ke G4 mengancam menteri. Tapi di sini Herman melakukan langkah yang lemah. Seharusnya di sini bidak maju F3 dan hitam kuda E2. Di sini kuda G4 mengancam benteng. Menteri pukul kuda. Benteng F2 mengancam kuda. Kuda skak ke G3. Raja lari. Menteri mundur ke G5. Putih bidak pukul kuda. Dan posisi putih tidaklah sejelek yang di partai. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini Herman benteng G1. Nah, sahabat catur, di sini partai ya kita hentikan sejenak. Silahkan Anda cari langkah Husong di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini Husong melanjutkan. Dia mengorbankan menteri ke H2 daripada didahului oleh putih dengan bidak maju G4. Maka di sini tentu raja terpaksa pukul menteri dan Husong melanjutkan dengan benteng skak ke H6. Raja terpaksa ke G3. Hitam kuda E2 skak. Herman terpaksa ke G4. Husong benteng F4 skak. Di sini Herman maju F5. G5. Sebenarnya di sini hitam bisa membunuh putih dengan benteng H4. Kemudian bila bidak G4, maka kuda pukul benteng, satu langkah lagi mat. Tapi rupanya di sini si Husong lebih memilih untuk membuat mati yang indah. Dia di sini memainkan benteng E2, H2. Ancamannya bidak H6 skak mat. Tapi di sini Herman punya langkah selipan. Menteri pukul kuda F8 skak. Husong terpaksa pukul raja pukul menteri. Dan di sini Herman kuda F3 mengancam benteng. Dan Husong bidak H6 skak. Herman
Raja G6. Ya sahabat catur, di sini partai kita hentikan sejenak. Silakan Anda cari langkah Husong di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini benteng hitam terancam di H2. Tapi Husong tidak peduli. Dia memainkan langkah Raja G8. Nah, tentu di sini Herman kuda pukul benteng. Nah, sahabat catur, sekarang partai kembali saya hentikan. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam atau langkah Husong di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Iya, di sini Husong memainkan benteng F5. Dan di sini karena melihat ancaman benteng skat ke G5 langsung mat, maka di sini Herman bidak pukul benteng. Nah, sahabat catur, ini benar-benar sangat luar biasa. Hitam cuma tinggal satu kuda dan melangkah ke F4 skat mat. Inilah sebuah partai yang mendapat penghargaan partai emas, karena hanya dengan satu kuda bisa menciptakan skak mat. Ya sahabat catur, semoga partai-partai seperti ini bisa menambah kemampuan taktik catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pinning atau mengikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.